agar mereka tahu, tolong Bang Egy diaudit agar tidak ada dusta di antara kita. Kenapa saya sampai begini? Saya tahu kartu truf mereka semua. Walaupun ada perbedaan, tapi jangan rendahkan kami. Jika perbedaan itu ada, saya mungkin akan ludahi muka Bang Egy jika itu dilakukan Bang Egy. Kozynudin ini boleh dikatakan 80% besarnya oleh Bang Egy. Tapi berlagak jago melebihi senior-senior. Apakah Jokowi sempurna? Tentu ada kebohongan. Nah, itulah salah satu yang harus saya sampaikan tentang mobil SMK. Ini lawyer atau provokator? Boleh dikatakan Kozynudin adalah provokator. Saya sudah datang ke SPKT, sudah saya tuangkan menurut SPKT cari narasi hukum yang tepat. Jadi udah konsultasi Bu sama di SPKT? Kami ditolak malam tadi karena belum dapat narasi hukum. Sekarang saya sudah dapat narasi hukumnya. Pasal-pasalnya. Mungkin kalau ada waktu nanti saya ke sana, ke Polda Metro Jaya untuk melaporkannya. Karena kebetulan sekalian mungkin tadi permintaan Bang Egy juga Rizal bersama Roy Suryo. Roy Suryo untuk buat meng-LP-kan. Oh, jadi yang akan dilaporkan Kozynudin, Rizal Fadilah, dan Roy Suryo. Iya. Bagi saya masih mencoba kepada Bang Egy, nggak semua perlu dilaporkan. Oh, jadi 3 orang ini atas permintaan Bang Egy, laporkan? Ya, laporkan. Bahkan minta juga abang kami namanya R. Tapi saya minta ke Bang Egy masih dalam negosiasi dengan Bang Egy tetap hanya satu Kozynudin yang sudah dasar penghinanya sudah dalam. Oh, jadi Ya kan? laporan pasal penghinaan, pencemaran nama baik berarti ya Bu ya? Sangat-sangat dihina dan direndahkan. Seorang pejuang menjadi pengkhianat. Sampai detik ini orang cerdas, orang pintar, orang yang punya ilmu dan keimanan tetap menyatakan Egy Sujana adalah pejuang, bukan pecundang. Yang pecundang itu adalah Kozynudin. Saya tantang dia. Pecundang itu Kozynudin. Yang lain itu, yang lugu itu, yang tidak ngerti politik. Dan hukum terutama ya. Apalagi tidak ngerti politik dan hukum. Itu diayun-ayun oleh seorang Kozynudin. Sehingga mereka nurut aja apa maunya Kozynudin. Aneh. Padahal mereka semua orang cerdas loh. Oke, dan akhirnya Bang Egy sendiri yang memberi pelajaran ke Kozynudin. Padahal dia yang, Bang Egy yang tadinya menarik dia, tujuan untuk kaderisasi. Ya, sudah terlalu. Oke. Dan keterlaluan. Kata Allah, kalau kita biarkan orang menzolimi kita, kufur kita. Sabar punya batas. Ya, Kita bukan manusia yang sempurna juga. Jadi dia dengan kata membeli itu, kalau dalam membeli kan kita beli barang, beli jasa. Dia dianggap apa Egy Sujana? Saya menyejajarkan Egy dengan barang gitu ya. Yang bisa dibeli, ada harganya, bisa ditawar pula ya kan. Kalau beli itu kan enggak tawar-menawar. Tawar-menawar ya. Nah, kami sudah membuatkan bersama anaknya untuk ada seseorang yang akan membuat laporan kepada KPK. Oke. Agar mereka tahu, tolong Bang Egy diaudit, Pak Jokowi juga diaudit. Adakah mengeluarkan uang, untuk Egy, mau transfer atau cek atau uang cash kepada Egy Sujana? BPK kali ya Bu ya? Iya. Minta BPK audit aja Bang Egy gitu. Nah, kita laporkan ke KPK agar BPATK untuk melakukan audit. Jadi Ibu mau daripada ini jadi narasi yang liar. Ya. Bang Egy terima 150 M, triliunan, udah sekalian aja kita buktikan, gandeng KPK audit apakah
aliran uang itu dari Pak Jokowi ke Egy, Bang Egy, ya kan? Kalau benar, tidak, kalau benar, ya, kalau kalau benar, saya pertama yang menggugat Bang Egy. Saya tidak mau ada tim relawan atau apapun untuk membersamai kehadiran Pak Jokowi, kehadiran Bang Egy dengan Pak Jokowi. Maka saya minta orang netral yaitu pihak kepolisian agar tidak ada dusta di antara kita. Jadi bukan untuk untuk mengatur, memudahkan, ya, mengkondisikan. Bukan. Saya kepingin, kok saya nggak dibagi Bang? Berarti abang makan sendiri dong. Nah, ini boleh dong, ya kan? Nah, kenapa abang dapat uang dari Pak Jokowi? Padahal saya pakai uang pribadi. Kok nggak ada perasaan abang? Kok nggak ada pengertian abang terhadap saya? Betul. Saya meminta ganti rugi kepada siapa? Kepada polisi. Mana mungkin kepada Pak Jokowi. Siapa lu kita udah saling memaafkan. Kok minta-minta duit? Kok minta-minta duit? Hah? Untung gua nggak penjarakan gitu kayak ya. Gitu. Dan Bang Egy juga menganggap ini case close. Karena ada bahasa dari Pak Jokowi. Understanding. Apa yang dikatakan understanding? Saling memahami. Terus tidak perlu mengungkap, tidak perlu membahas, mengungkit-ungkit. Kita anggap selesai dan kita silaturahmi. Maaf saya garis bawahi di sini kepada seluruh bangsa saya. Ini ada permainan untuk sebuah kepentingan seseorang dan kelompok. Jika perkara ini naik, saya siap menjadi kesaksian untuk bahwa ada kepentingan dari seseorang dan kelompok untuk menjatuhkan seseorang. Waduh, berarti orang... Ingat, ya, kenapa saya sampai begini? Saya tahu kartu truf mereka semua. Saya tetap bagaimana mentadaburkan pasal dan hukum itu sehingga menemukan sebuah titik dalam persoalan musyawarah, mufakat. Karena kita negara ini. Ini serius beragama. Ini pernyataan Ibu. Ini baru kali ini saya dengar ada orang yang karena selama ini kan misalnya ada Pak Jokowi yang ngomong, ya kan, ada orang besar terus jadi ini. Tapi Ibu firm banget loh mengatakan kalau sampai ini naik, saya akan bongkar bahwa ini ada orang ini yang ya boleh nggak kita bilang bahwa orang ini yang selama ini membuat persoalan ini jadi hidup terus gitu Bu. Ya. Dan Ibu punya kartu truf mereka. Ya. Ibu nggak takut ngomong gini? Kenapa saya takut? Karena pasti orang besar loh Bu itu karena mau menjatuhkan seseorang. Enggak selalu orang besar membackup seseorang. Orang yang punya kepentingan dendam, orang yang punya uang, kan enggak orang besar. Pengusaha juga bisa. Kan enggak selalu kita nggak selalu tokoh politik iya, gitu ya. Jangan kita selalu mengilustrasikan ini orang besar. Enggak juga. Tapi seandainya itu ada, kita enggak perlu juga menarasikan ini kan di sini menuangkan itu. Jadi Bapak jangan pancing-pancing saya. Enggak, karena selama ini saya ini Pak tujuan dari hidup saya ingin menjadi di sisa hidup ini bermanfaat bagi orang. Bagaimana persoalan itu dikecilkan sekecil-kecilnya. Bayangkan Pak, saya tertekan dari semua pihak. Bahkan dari keluarga saya, bahkan dari Bang Egy Sujana sendiri. Bagaimana saya bisa membranding ini untuk dapat cita-cita saya mempertemukan dua tokoh hebat di bangsa ini. Betul. Bang Egy ini tokoh luar biasa ini. Semua presiden digugatnya loh. Dikritik oleh dia. Keras lagi. Keras. Bahkan menghina presiden aja tidak ada bisa dapat dihukum. Itu dibuat di MK, dihilangkan pasal tersebut. Itu Bang Egy yang buat itu. Waktu zaman Pak SBY, dia bawa kerbau. Ditulisnya SBY di kerbau itu. Aku lihat itu. Ini kan sejarah tidak bisa dilupakan. Jadi mereka orang baru-baru melek gitu ya, baru-baru
paham hukum baru mekar. Ya. Mungkin menurut saya Ko Zainuddin tuh belum tahu rasa asinnya garam, kita udah hidup dalam perjuangan gitu. Oke. Bu, saya ini dulu. Tapi kan ini Ibu masih bicara dalam kapasitas sebagai lawyer Bang Egy. Siap. Soal yang Ibu bilang punya kartu truf itu, Bang Egy tahu? Oh enggak. Apa yang saya lakukan banyak Bang Egy yang tidak tahu. Tapi Bang Egy selalu memberikan support tentang keimanan saya. Oke. Saya nggak peduli Bang Egy itu siapa. Bagi saya dia adalah guru dalam narasi keagamaan saya. Saya begitu kenal dengan Bang Egy, dikenalkan oleh Bang Rasman. Terus kami sama-sama kuasa hukum di korupsi. Ya. Kemudian perkara korupsi. Kemudian saya santai aja dengan Bang Egy. Bang Egy ini hafal Al-Quran, bahkan mengerti dengan arti-artinya. Pas ketika saya butuh, jiwa saya sedang kosong dengan agama saya, masuklah WA Bang Egy. Semua WA itu dengan artinya mengena dalam perasaan saya. Yeah. Saya menangis meraung-raung sampai bengkak mata saya. Kemudian baru saya telepon Bang Egy. Tanpa sadar dia membuat saya fokus kepada keimanan saya. Saya bilang sama Bang Egy, Bang, terima kasih Abang telah memberikan sebuah siraman rohani terhadap saya, sehingga saya akan bangkit menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bagi bangsa. Khususnya bagi Abang sebagai seorang guru saya, karena kelakuan Egy Sujana ini mirip sekali dengan ayah saya. Keras kepalanya, konsisten, egoisnya, tapi dia punya komitmen, tulus ikhlas. Jika ada orang yang menghina Bang Egy, merendah-rendahkan Bang Egy, berarti mengendahkan orang tua saya, keluarga saya, merendahkan saya cari mereka ke lubang semut. Saya tidak peduli seorang preman kali jodoh sekalipun melakukan kekasaran fisik terhadap Bang Egy. Alhamdulillah saya bisa melakukan pidanakan dia. Bagi saya hanya takut sama Allah. Tidak takut sama apapun di dunia ini. Dan itu yang apalagi kepada seorang Ko Zainuddin yang selalu menghujat-hujat. Dan itu yang akan Ibu lakukan? Akan saya lakukan. Karena diam tidak selalu emas. Berarti omongan Bang Egy menerima duit, dibeli dari seorang idealis menjadi oportunis. Kan itu tuduhannya. Ada yang sadis lagi. Tuyul. Sebelum saya lupa. Apa itu? 2 tuyul. Oh ya, itu terakhir dengan jin apa? Jin Ifrit. Jin Ifrit. Ini kurang ajar mulutnya. Menghilangkan rasa simpati saya. Karena malam kemarin saya di LC udah ngomong sama dia. Kalau kalian ini bentuk mereka itu butuh Egy loh. Iya. Saya sih menangkap itu Bu ya. Kan biasanya yang diserang itu selalu orang kuat. Ilmunya gitu. Kalau lu lemah ngapain gue serang? Apalagi beramai-ramai ya kan. Tapi kalau orang kuat itu yang diserang. Itu yang selalu digosipkan, dibikin narasi fitnah dan lain-lain. Itu hanya orang kuat. Kalau orang lemah buat apa? Orang tinggal di gini doang selesai kan. Tapi kalau orang kuat, iya. Itu psikologi dan itu ilmu logika yang saya pelajari. Bahwa kalau saya selalu dibilang sama dosen saya dulu, kalau kamu diserang, dikritik, diusaha untuk dijatuhkan, berarti kamu orang kuat. Karena buat apa kita nyerang orang lemah? Ya kan? Tinggal kata Ibu tadi, selesai lu gitu. Tapi benar, dan itu yang ketika awal misalnya waktu Roy dan kawan-kawan mempersoalkan RJ itu sah apa enggak, itu menarik buat saya karena itu pelajaran hukum. Apakah RJ itu sah apa enggak? Tapi ketika udah mulai lu mundur dari pertempuran, medan pertempuran, lu pengkhianat, lu gadaikan idealisme lu itu menurut saya dapat uang, apalagi tadi membeli
pejuang untuk jadi pengkhianat ya. Dan itu Bang Egy tahu tuduhan-tuduhan itu. Dia marah. Dia sangat marah. Kebetulan saya dikirimkan oleh orang yang berada di sana siap untuk menjadi saksi video tersebut. Ya. Jadi yang tuyul tadi, 2 tuyul ya. 2 tuyul dan juga kalau 2 tuyul saya baru dapat. Kalau yang membeli pejuang untuk jadi pengkhianat. ya, ini narasinya sangat dahsyat. Egy Sujana dan DHL yang telah dibeli oleh Pak Jokowi, bahwa Egy Sujana ini adalah pejuang menjadi pengkhianat. Sampai detik ini Bang Egy tetap pejuang. Ya, nggak pernah menggadaikan akidahnya. Kalau dia sudah menghafal Al-Quran, tentu dia sudah mempasrahkan dirinya menerima hukuman tersebut. Seorang algojo yang akan membunuh atau melakukan hukum pancung, eksekusi hukum pancung, dia tetap meminta, ya Allah, jangan merasa sakit dia mati di tanganku. Dia memberikan sebuah narasi, kalau saya sudah mati, kalau saya nanti dihukum, saya udah ikhlas. Sekalipun kamu yang bunuh saya. Maka ketika kita ingin membunuh orang pun, berikanlah rasa senyum dan rasa tidak sakit pada orang tersebut. Jangan kalian menghina, memfitnah, melukai hati orang. Bang Egy, mudah-mudahan dengan yang kalian lakukan, sholat dan ibadah kalian pindah kepada Bang Egy. Mudah-mudahan Bang Egy tambah sehat dan segar. Mereka nggak punya harga diri karena pingin dengan statement yang merasa sempurna, dia adalah orang hebat di negara ini. Enggak juga. Kontribusi. Sedangkan sudah mengangkat tombak pun kita, banyak orang berjuang dalam kemerdekaan, ikut membawa tombak, tidak jadi pahlawan. Jadi jangan kamu anggap kalian terkenal menjadi viral adalah menjadi orang hebat. Janganlah. Saya hadir di beberapa undangan TV karena ingin memberi kejelasan, bukan ingin top. Dan kenapa kalian suka menghina, mencaci maki orang? Apakah kalian udah sempurna? Inilah kemunafikan yang terjadi di tim Egy Sujana. Bukan tim yang solid, bukan tim yang paham dengan apa yang dilakukannya. Ikut Bang Egy, ikut. Kemudian kalau memang ikut-ikut, ketika Bang Egy sudah mengambil keputusan, ikut dong. Betul nggak? Yeah. Berarti Bang Egy ini pintar. Berarti Bang Egy punya alasan penting. Yang pasti Bang Egy tidak menyampaikan, Pak, saya kesini silaturahmi menyampaikan kepada Bapak bahwa ijazah Bapak asli. Dan kemudian Bang Egy marah kepada kalian semua. Hei, hentikan gugatan, hentikan segala macam. Karena ijazah Jokowi asli. Baru Bang Egy boleh dicap pengkhianat. Saya mungkin akan ludahi muka Bang Egy jika itu dilakukan Bang Egy. Satu lagi, ada 2 lagi walaupun pertanyaan. saya sebagai adiknya dan keluarganya. Bang Egy tidak akan pernah melakukan itu. Toh dia masih beri support ke Dia Roy. memberi support. Selamat berjuang, brother. Bro. Silakan berjuang. Wajar nggak Bang Egy mengambil sikap ketika dia yang mengerti persoalan itu dari dasar, seperti statement kita yang lalu. Kok mereka sudah meninggalkan dasarnya? Dia sudah keluar dari konteks mereka ini. Oh, jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk mereka salahkan. Nggak ada alasan mereka bilang ditinggalkan Bang Egy atau bagaimana Bang Egy. Kenapa bawa-bawa Egy? Ketika mereka bercuap-cuap, ketika mereka melakukan hal yang mereka anggap udah pada substansinya, di mana Egy? Yeah. Kenapa enggak minta petunjuk Egy? Kalau memang Egy dari asal muasal perkara ini. Egy sakit pernah nggak lihat? Oke, itu yang saya mau tanya sekarang. Bezu Egy berkali-kali di rumah sakit Pak. Di Bogor. Nggak ada yang 2 besuk. minggu, seminggu, 3 hari, 24 jam, seminggu. Pernah mereka tahu dan pernah melihat. Berarti yang dibilang Pak Darmizal, teman-teman nggak ada yang kunjung, benar? Benar. Nggak ada dari Roy. Nggak ada. Roy kan bukan teman dia. Roy kan hanya bersamai. Klien. Yang teman-teman ini kan orang TPUA. Jadi boleh dibilang kalian ketika membutuhkan tangan saya ditarik-tarik gitu Bu ya? Ya. Ketika saya jatuh sakit kalian nggak ada satupun yang... Ya saya maaf kalau sudah saya
menarasikan ini dengan perasaan, saya sepertinya mau nangis dan mau maki-maki mereka semua. Tapi saya sayang mereka, khusus TPUA ya. Oke. Saya sayang mereka. Mereka adalah orang-orang polos, tidak ngerti politik. Mereka menarasikan kejadian ini semata-mata adalah hukum. Hukum dan politik itu lahir bersamaan. Bahkan lahirnya hukum dari sebuah politik. Satu lagi Bu, yang jadi pertanyaan kan Bang Egy ini di klaster pertama sama Bang DHL ya kan, terus ada Bang Rizal, ada Mbak Kurnia, sama Rustam. Ya. Kenapa DHL doang yang dibawa? Begini. Kalau secara hukum kan DHL memang mengajukan keberatan waktu di gelar perkara sama Bang Egy, sementara 3 lainnya kan enggak. Ya. Jadi itu secara hukum ya. Ya. Tapi kan pasti ada unsur emosional dong. Kenapa misalnya nggak ngajak sekalian Kurnia, nggak sekalian Bang Rizal atau si ini, kok si DHL yang dibawa? Ya. Nah itu yang menurut Roy ini teori adu domba, pecah belah dari Solo ini. Karena dari 5 kok ditarik 2 doang. Padahal yang narik juga bukan Pak Jokowi kan? Bukan. Jadi begini. Mereka berlima ini adalah suka nggak suka mereka. Saya pernah bilang sama Kurnia, benci pun kamu sama saya sayang sama kamu. Tapi ketika ketemu kami sowan gitu. Nah, mungkin dia punya nilai tersendiri terhadap saya, tapi saya lihat tidak negatif ya. Dan saya juga pikiran saya ingin bagaimana Bang Egy lepas dari persoalan ini. Karena selain dari kepentingan pribadi, dia juga sudah tidak merasa nyaman, selalu merasa oh kita buang Egy Sujana. Setelah dipecat dibuang, terus tidak disamain, bahkan dianggap dikucilkan. Bang Egy santai aja. Kan ada statement Repli Harun bilang, Iya. Kita ini katanya merasa DHL dan Egy Sujana dikucilkan. Maaf ya, dari 5 ini yang 3 punya kuasa hukum hanya untuk cuap-cuap di situ, hanya untuk ribut. Nggak puas mereka ribut, nggak puas mereka memberi keterangan di mana-mana, di media-media. Pas gelar perkara, Ribut berikanlah edukasi yang baik untuk membela klien kita. Yang memohon gelar perkara itu saya. Yang ribut mereka. Yang ribut mereka. Mereka nyalahin saya. Ketika saya menyampaikan keberatan kepada digelar itu kepada pimpinan, bahwa saya minta tinjau ulang kembali tersangkanya Bang Egy. Yang kemarin sudah kita tuangkan. Siapa mereka bilang? Nah, 2 itu yang mengajukan permohonan. Bang DHL sama Bang Egy. Ya, 2 itu yang menyerahkan pada saat gelar perkara itu dokumen. Oke. Kami bahkan dari Profesor Muzakir. Muzakir ini adalah dosen saya juga. Ya. Mahfud MD juga dosen saya. Ya. Nah, 3 ini tidak. 3 ini tidak. Apa yang mereka lakukan waktu itu? Hanya berdebat. Debat sama siapa? Debat table yang tak habis-habis. Debat sama polisi. Yang sangat saya muakkan. Apa sih yang mereka perdebatkan? Ya. Kan sudah ada ditunjukin ijazah. Enggak, kan ijazah sebelum itu, sebelum tunjukkan ijazah. Setelah tunjukkan ijazah kan kita bubar. Mereka debatin apa? Ya debatin apa, ijazah, kepentingan yang lain lah. Saya lupa, pokoknya apa yang didebatkannya di TV-TV di mana-mana, di statement-statement, di podcast-podcast, itu terus didebatkan. Jadi Ibu, sampai di gelar perkara itu juga itu didebatkannya. Dan saya di dalam surat permohonan minta kok di situ tinjau ulang kembali Bang Egy, perlihatkan ijazah. Dan itu bukan esensial menurut Ibu ya? Bukan. Sama sekali tidak menyentuh tidak aspek masuk hukum. pada substansi permohonan gelar perkara tersebut, tidak menyentuh dengan persoalan tentang mentersangkakan kliennya masing-masing. Saya anggap mereka nggak punya, nggak paham, makanya saya nggak mau debat. Dia belum
maka batas ilmunya segitu gitu. Berarti mereka sudah menyia-nyiakan kesempatan Ya. untuk menyelamatkan kliennya. Kliennya. Saya Nah, bertanya ketika kepada Bang Egy selamat dengan salah satu tadi usaha ibu lewat itu, Ya. nah sekarang mereka marah-marah Bang Egy. marah-marah lagi. Ya, dibelilah Bang Egy itu katanya. Ya. Salahkan Pak Jokowi. Pak Jokowi lah yang memecah belah kami gitu. Nah. Padahal udah pecah begitu, Bu. Enggak. Maksudnya, Merasa kita nggak pernah pecah belah karena kita tidak merasa bersama. oh, jadi Siapa tuduhan yang pecah? belah, ya enggak, orang kita enggak pernah bersama gitu ya. Iya. Apalagi dengan Kozinudin itu. Apalagi dengan tim Rosiryo. Tipa dan Rismon. Nggak pernah bersama dengan TPUA. Ya. Terus pernah minta bantu hukum itu pribadi. Ingat, pribadi. Yang ini tadi. Iya. Mungkin ada kuasa hukum dari pribadi kepada Kozinudin. Kalau kita tidak merasa dia TPUA, Kozinudin itu. Kozinudinnya nggak pernah. Karena pernah diajak, dia nggak mau, dia bikin grup sendiri, Tapai namanya. Saya nggak tahu Tim artinya. pembela, akademisi dan apa gitu. Iya, saya nggak tahu. Dia ingin setara dengan Bang Egy. Padahal yang ngajak dia Bang Egy. Ya, itu biarlah publik yang menilai. Dalam hal ini, saya marah kepada pihak penyidik. Kenapa itu, Bu? Marah pertama mentersangkakan Bang Egy, makanya saya minta tanggung jawab dia di depan Warsidik dan Propam. Minta ditinjau ulang kembali. Dan itu Marah lagi saya kepada penyidik. Kenapa mengundang orang yang tidak bermohon mengajukan gelar perkara perkara? khusus. Dijawab sama penyidik. Maaf Bu, gelar perkara ini tidak mungkin berkali-kali. Nanti kalau ibu berhasil gelar perkara, dia minta lagi gelar perkara. Kita nggak punya waktu, budget dan segala macam. Kami ini punya keterbatasan Bu. Kalau mereka diajak, kita undang, dia nggak mengambil kesempatan, itu kan salah mereka. Betul. Oh iya. Oh iyalah, silakan Pak, itu hak Bapak. Makanya ada Mary Lubis, saya tidak mengajukan permohonan gelar perkara, tapi saya diundang, saya masukkan dokumen pembelaan tentang hukum saya. Karena dia lawyer. Dia lawyer. Ya, lawyer, dia Nah, paham. Dia paham. Betul. Jadi mereka lawyer-lawyer yang membersamai yang bertiga ini nggak paham hukum, nggak membela klien, bahkan ingin memojokkan klien, ingin menyeret-nyeret klien bahwa dia biar top terus, biar eksis terus, biar persoalan ini naik terus. Capek deh. Nah sekarang saya sudah memberikan langkah hukum terhadap Bang Egy Dan berhasil. dan membersamai dengan Bang DHL. Dan berhasil. Alhamdulillah berhasil. Saya bangga dong pada diri saya. Walaupun dengan susah payah penderitaan lahir batin, korban moral dan material. Karena ketulusan dan kesabaran saya berbuah hasil yang baik. Ya. Ibarat kata dua tokoh bangsa yang sedang melakukan Berpolemik ya. tinggal gencatan senjata, damai. Tidak ada yang korban. Tidak ada. Selesai. Tapi yang lain merasa dikorbankan. Kita menganggap ini Irak-Iran sudah selesai damai kan. Ya. Terus ada yang tidak puas. Ah. Manusiawi sekali silakan. Iya. Kenapa kita tidak ajak? Karena dia selalu, saya nggak suka Bang Egy. Bang Egy membawa dan meninggalkan kami. Saya nggak mau Bang Egy, saya nggak ini. Berarti pendapat hukum Bang Egy, apalagi pendapat hukum saya yang dianggapnya di bawah mereka di bawah semua. mereka. Tentu dia nggak akan mau diajak. Atau mereka masih punya agenda yang Nah, belum selesai. namun saya banyak yang saya sampaikan kepada Pak Jokowi. Terima kasih ya Pak Jokowi. 20 menit lebih kurang. Sebelum Bang Egy dengan DHL masuk jadi saya ngobrol dengan 4 Ibu mata. Termasuk saya sampaikan. Sekali lagi saya salut. Saya nggak siapa-siapa. Dia pernah menjadi orang hebat. Dalam sejarah tertoreh namanya 2 periode menjadi pimpinan di bangsa ini dengan ketidaksempurnaan, dengan kekurangan sebagai manusia normal yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pak Jokowi dunia akhirat. Silakan.
Tapi saya bangga dan salut setelah bersilaturahmi dengan beliau. Sangat menghormati kita. Siapa sih saya ini? Nenek tua dari kampung. Tapi saya punya ilmu sedikit aja. Saya sampaikan kepada Bapak, Pak, kami ini TPUA. Egy ketuanya. Kami dibentuk oleh IB. Maaf Pak, TPUA ini satu bersama. Seandainya nanti terbawa yang ini yang 3 lagi gimana Pak? Karena dia adalah atas nama TPUA dan juga pengurus TPUA. Dan alhamdulillah dibedakan klaster oleh pihak kepolisian. Jawabannya, itu nggak bisa dipikirkan hari ini. Berarti TPUA itu Bang Egy, terserah Bang Egy dong. Oh, atau berarti bahwa yang tudingan Kozinudin bahwa sekarang KUHP yang berlaku tuh KUHP Solo, terus perintah hukum yang berlaku tuh perintah hukum Solo, segala macam itu menurut Ibu gimana? Menurut saya tidak etis, dia tidak punya etika. Apa sih yang dicarinya? Lihatlah, dia tampil berpidato seperti orang jual obat. Kami hadir di sini atas panggilan 3 tersangka. Ini adalah KUHP Solo. Bla 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 bla. Emang dia siapa? Kan dia lihat kan kebegokan dia. Iya, dan namanya juga nggak ada di sini. Namanya nggak ada. Kenapa dia dampingin 3? Nggak ada legal standingnya untuk mendampingi. Jubir kayak gini memporak-porandakan orang ini. Jadi nggak Jubir kayak gini menghancurkan klien ini. nyata, Jubir kayak gini justru menjerumuskan. jahat. Berani menghina merendahkan orang. Sementara dia tidak siapa-siapa Pak. Saya terpancing loh. Saya kalau tidak siapa-siapa bukan merendahkan ya. Kalau saya tidak, dia bukan siapa-siapa karena nggak ada di sini. Nggak ada. Ya, bukan berarti dia tidak. Kalau menurut saya, kalau Ibu kan ya berhak dong karena Ibu punya ilmu. Saya kan nggak di situ. Nggak Tapi juga. menurut saya dia bukan siapa-siapa ya karena memang nggak ada namanya di sini. Karena dia tidak ada menjadi legal standing dalam Mendampingi klien. kuasa hukum. Karena kata Pak Yamada, selain dari ini bukan kuasa hukum dari RRT. Itu diucapkannya ke penyidik. Penyidik nggak mau ribet. Kita nggak tahu apakah penyidik lupa dengan surat kuasa, penyidik lalai nggak tahu saya. Atau mereka nggak mau, udahlah ngomong aja kita dengar gitu. Saya nggak tahu gitu. Berarti tidak berarti juga Lama, gitu. Ibu menyeberang gitu ya, masuk geng Solo ya. Oh kan enggak. itu. Makanya Dan yang kan mereka nuduh Bang Egy sekarang itu pengkhianat, pecundang. Dan Ibu loh yang mengkondisikan itu katanya. Karena Ibu kan yang membawa Bang Egy ke sana. Gimana itu? saya siap. Kalau saya dimaki sampai batas mereka ya, di luar batas saya cari mereka. Mereka pasti punya rumah. Oke. Saya bisa jahat juga. Saya ini belajar untuk jadi orang baik Pak. Walaupun saya perempuan, bagi saya mati hanya sekali. Kalau ingin tahu siapa saya ini belajar untuk jadi orang baik. Oke. Ya. Saya percaya itu, Bu. Nah dalam hal ini saya menyampaikan bahwa nggak perlu mereka ikut campur dalam urusan Egy Sujana. Iya. Biar saya ngurus. Ya. Oke. Terus kalau mereka selama ini mengabaikan Egy Sujana, sekarang mereka merasa ditinggalkan, mereka salah. Mereka yang meninggalkan Oke. sebagai seorang khusus TPUA harusnya mengikuti langkah-langkah hukum Bang Egy. Bang Egy tidak akan pernah membawa kalian kepada jurang. De jure dan de facto. Bang Egy is the best. Yes. Kenapa? Dia adalah pelaku dari gugatan itu. Dengan kepintarannya dia mengambil narasi untuk damai. Kenapa dia tidak minta maaf? Dia merasa tidak bersalah dalam gugatan dan persoalan ijazah ini. Kalau dia salah itu paling telah merendahkan Pak Jokowi dengan kata-kata. Telah memfitnah Pak Jokowi dengan kata-kata. Mungkin ya. Maka Bang Egy sebagai seorang muslim bersilaturahmi dan Pak Jokowi berdamai
Pak Jokowi Understanding. Legowo tidak membahas, tidak membawa satu helai kertas pun, tidak ada deal-deal politik, tidak ada diberi uang 1.000 perak pun, hanya dikasih makan yang sangat enak lah. Apa Ibu pernah cerita itu? Apa namanya, Pisang pisang dibungkus yang daun diungkep ya. gitu, luar biasa, dan diberi dengan diterima dengan wajah yang sangat ikhlas, Ya. dengan penuh kedamaian, membuat kita nyaman di situ. Kalau nggak azan mungkin kami belum berdiri. Dan Nah, selesai. Selesai. Kalian urus diri masing-masing. Kalau kalian masih bawa nama Bang Egy, berarti kalian butuh Egy. Iya. Tanpa Bang Egy, kalian tidak ada siapa-siapa. Bagi saya nih penilaian ya. Iya. Karena selalu seret Egy. Kalau kalian mampu, close Egy. Tinggalkan Egy, lanjut Pengadilan. ke pengadilan. Khusus TPUA. Saya sayang sama Kurnia. Karena dia adalah seorang advokat. Ada alasan hukum. Dia bisa di-RJ-kan. Tapi tergantung mau apa enggak. Itu makanya saya menawarkan nih. Dan juga Bang atas Rizal, nama Rizal saya sudah sampaikan. Atas nama Rustam juga saya sudah sampaikan. Silahkan berpikir. Mau dengan cara apapun kita sama-sama lakukan RJ. Kalau kalian tidak mau, tidak setuju, tidak perlu juga kalian ketemu sama Pak Jokowi. Karena saya sudah ungkapkan ini ketika di pertemuan. Kenapa enggak usulkan juga RRT, Roy Rismontiva? Dia bukan TPUA. Kami tidak bersama dengan dia dari awal. Oh. Kami cuma mengundang untuk jadi saksi. Ketika itu tidak udah selesai, kan dia punya ilmu. Oh, dia punya ini sendiri. Ini Kemudian sendiri kalau dia mau silakan. Kozinudin. Silakan dengan cara mereka. Ini secara ada penegak hukum berempat. Satu adalah aktivis. Semua ini yang terlontar. Mari kita tabayun. Hari mau masuk puasa. Ingat keluarga kita, saudara kita. Kami tidak saya atas nama pribadi saya, atas nama TPUA siap berjuang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki demi TPUA yang sudah saya membersamai 10 tahun lebih. Walaupun saya jarang bersama dengan kalian, tapi saya adalah TPUA yang dididik, yang diamanahkan oleh Imam Besar Habib Rizik. Oke. Nah, tolong dasar-dasar hukum kita, dasar-dasar agama kita, landasan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik memaafkan, lebih baik dipitnah daripada kita yang berbuat fitnah. Nah, sekali lagi saya menghimbau, silahkan secara apapun tanpa saya temuilah Bang Egy. Khusus untuk TPUA ini ya? Ya, khusus TPUA. RRT? Masih kita peluk-pelukan, hari masuk puasa loh. Saya tahu Kurnia itu sangat sayang kepada Bang Egy sebagai abangnya. Saya lebih tahu lagi ketika penuh air mata si Rustam malam tadi cerita ke saya. Dia sayang sama Bang Egy. Dan juga saya pernah bicara ketika di TV One, selesai kami bincang-bincang dengan Rizal, Bang Rizal Badilah, bahwa dia tidak sejahat yang kita duga. Apapun dari terlontar dari mulut, sikap dan perbuatan mereka yang melakukan memarahi atau kepada Bang Egy, memaki, itu hanya bentuk kekecewaan. Merasa mereka ditinggalkan, merasa padahal mereka tanpa sadar bahwa hukum itu siapa berbuat apa. Nggak bisa. Berlaku secara personal, pribadi ya. Pribadi. Nah, walaupun dulu ketika anak kita buat masalah, orang tuanya bisa ditahan loh kalau anaknya lari. Karena anak sekarang, di bawah umur kan? Enggak. Oh, keluarga ya? Iya, keluarga. Ya. Suami membunuh, keluarganya ditahan. Ya. Nah, kalau sekarang siapa berbuat apa? Nah, artinya tolong pahami ini, tabayunlah, sempurna milik Allah. Jangan pernah malu. Kita telah melontarkan kata-kata yang tidak baik. Lebih baik
terlambat daripada tidak sama sekali. Ini adalah menuju bulan Ramadan. Saya tahu TPUA, adekku Riz Kurnia bersama Rizal, eh, siapa? Rustam. Adalah orang-orang baik. Sadari, silaturahmi ada segalanya. Mau apapun kalian lakukan silahkan. Jangan hujat-menghujat. Oke. Kan Bang Egy udah pesan. Ya. Kalian silahkan. Ini jawaban Bang Egy dari itu, katanya ada lagu mau diputar juga. Oke. Bang Egy menyampaikan janganlah hujat-menghujat. Jadi waktu rame Bang Egy dibilang lari dari medan perang dan lain-lain, Bang Egy akhirnya kirim lagu seperti yang diputar Pak Pitra itu ya Bu ya? Ya, sekali lagi saya menyampaikan kepada adindaku Roy Suryo, kita berbeda awalnya satu tujuan tapi beda profesi. Kenapa kalian seret-seret nama Bang Egy? Kalian bisa berbuat dan mampu melakukan peristiwa hukum sendiri, silahkan. Tapi saya ada satu yang menggelitik, apakah mereka ingin melakukan restoratif justice, saya nggak tahu. Secara tersirat, Iya. pasti tersurat. Si Tifa itu, Si Tifa, iya. ya, kan masih di bawah saya ya, Tifa memberikan penawaran terhadap Pak Jokowi. Oh ya? Ya, Sudah ada dia udah ada. menawarkan untuk RJ? Tidak, Untuk? itu mungkin tersirat dan tersurat bahwa Bang Egy RJ lah, bahwa dia akan menjadi perawatnya Pak Jokowi dengan sakit imun, dengan ilmu dia. Oh. Dia akan memberi petunjuk Untuk merawat Pak Jokowi. untuk merawat Pak Jokowi. Dia kenal dokter segala macam. Bang Egy, Pak Jokowi tahu kok. Siapa yang nggak bisa dokter di dunia ini, siapa yang nggak bisa dicari seorang Pak Jokowi. Dia mampu lahir batin, moral material, nggak perlu dokter Tifa. Kok menawarkan terus melalui Roy Suryo. Mungkin Roy Suryo sembuh dengan dia, belum tahu lagi dengan Pak Jokowi bisa sembuh di obat Tifa, malah tambah sakit. Ini sebelum kasus ini atau Udah berapa kali disampaikannya di media-media. Oh, dia mau menawarkan Ya, diri malam tadi di LC juga disampaikan oleh Repri Harun. Oh, ini tanda-tanda buat RJ ini. Bisa saja kalau sudah memberikan budi, Nah, menanam budi, tentu ada. karena saya lihat juga di waktu habis pemeriksaan ahli saksi kemarin itu diperiksa itu kayaknya nggak ada Tifa di preskon itu. Apa saya salah lihat ya? Di situ ada Roy, ada Rismon, ada nggak tahu. Ya, ada Tifa. saya gitu. mengkritik itu Polda, Pak, ini kami digoreng-goreng. Kok Bapak nggak mau? Karena saya paham hukum ya. Mereka juga paham tapi tidak punya trik gitu. Pak, kok ahli mereka tidak diterima? Maaf Bu, jangan Ibu menggitukan kami. Ibu tahu nggak? Mereka memohon masukkan nama ahli itu si A. Kemudian ada lagi si B. Ketika kita undang si A, yang mau dihadirkan si C. Bingung kami. Tolonglah ketika mau menghadirkan ahli itu dirubah. Nggak jadi A, B jadinya. Buat masukkan surat dulu. Oh, jadi mereka maunya siapa aja yang dibawa? Ya nggak diterima. bisa dong. Padahal misalnya Kita kan punya aturan dan prosedur Bu. Oh baru saya tahu gitu. bukan berarti ahli kami ditolak. Ya, Ternyata kalian. saya takut nanti ketika saya seolah diprioritas, padahal saya nyinyir, mau ribut, mau duduk di situ seharian sebelum apa yang narasi hukum saya tidak tercapai, saya bahas, saya buka buku, saya buka KUHP, sampai mereka paham. Oh, jadi mereka ditolak itu karena hari ini mengajukan A, yang dibawa B. Ya, Ya nggak bisa. Kayaknya Nah, nggak bisa itu. semau kita juga ya, Iya. kalau proses hukum nah itu ya. kalau saya memang
kepada Rustam, Bang Rizal sudah menyampaikan, cukup kita ajukan RJ, kita bersama lagi bersama Bang Egy. Kalau berjuang jangan konyol. Ini kekuasaan. Ingat, jika politik dan hukum itu berjalan, tidak ada due process of law. Dan jika ada yang menggugat saya atau merendahkan Bang Egy tentang restoratif justice, ayo panggil saya, gugat. Atau pertanyakan kepada Komisi 3, Habibur Rahman, apakah yang saya lakukan ini salah? Buka surat permohonan RJ saya. Saya ini sampai mati akan cari ilmu, akan belajar. Dengan Bapak juga saya punya ilmu. Saya curi ilmu Bapak dengan kesabaran dan ketenangan. Ketika Bapak memberikan sebagai host atau sebagai apapun, Bapak bertanya dengan baik, saya jawab dengan baik sekali. Coba hostnya memancing emosi, tentu akan terjadi emosi. Betul. Itu yang saya nggak suka. Ya kalau kita kan Sekali lagi saya sampaikan, saya nggak suka debat. Ya. Apalagi berdebat dengan orang yang bukan seprofesi. bukan dengan profesi. Iya. Berdebat kita bukan Latar level, belakang ilmunya umur, enggak. Iya. segala macam. Dan pemikirannya nggak sama. berbeda. Saya tetap menghormati mereka. Iya. Walaupun ada perbedaan, tapi jangan rendahkan kami jika perbedaan itu ada. Iya. Dengan Mari kita saling menghargai dengan prinsip dan cara kita berpikir dan tujuan kita. Nah, kita udah selesai. dengan Ahmad Kozinudin yang seini aja kan beda. Apalagi misalnya dipertemukan nama Roy atau Rismon. Ini ahli digital. Saya dengan Rismon itu dalam dalam susunan struktur suku, dia ini termasuk orang tua saya. Lahir dari rahim Lubis. Oh. Jadi kami berkomunikasi baik. Walaupun kita berdebat. Tapi saya minta kepada semua pihak. Baik tim Pak Roy Suryo, baik adindaku yang bertiga, mohon ya, mohon kalian jangan bawa-bawa Egy Sujana. Ya, kalian udah anggap Egy Sujana pengkhianat, udah diam. Kalian anggap Egy Sujana abang kalian, ayo kita duduk sama. Bandit pun kita temanin. Pembunuh pun kita bela. Apalagi saudara seiman kita. Mari tabayun, mari introspeksi diri, sempurna tetap milik Allah. Jangan pernah menanamkan musuh sekalipun kita berbeda pendapat. Mungkin itu sekalian saya menyatakan di sini ada sebuah lagu. Ini lagu yang dikirim sebagai jawaban Bang Egy ya. Oke, kita dengerin. Ini di Malaysia. Ini direkam di Malaysia. Dua yang dilakukan Bang Egy. Pertama, dia pakai mobil mewah yang nilainya cuma 170 juta. Kemudian dia buat lagu. Karena udah suntuk sekali. Dia sayang sama tim-tim TPUA. Mau melakukan tindakan dan sikap nggak tega. Dia ingin bertanggung jawab, mereka lari dari Bang Egy. Sementara Bang Egy mau bersilaturahmi, mau bersama, mereka menjadikan Bang Egy adalah musuh. Akhirnya setelah 7 hari atau 10 hari kemudian mengambil sikap. Kenapa sih kita harus hanyut dalam persoalan ini? Mau baik pun kita, karena mereka sudah mencap kita tidak orang baik, kita jelaskan seperti apapun, kita tetap tidak baik di mata mereka. Oke. Kalau mereka memang sayang dan baik dengan Bang Egy, Tabayun. mau salah pun Bang Egy, pasti akan diberi saran, petunjuk, dan tabayun. Mari kita, wahai adik-adikku di TPUA, TPUA adalah bagian kita yang bersama selama ini berjuang, telah tertoreh dalam sebuah sejarah. Mari kita tabayun, saya membuka peluang sebesar-besarnya untuk adik-adik saya. Malulah kita sama Allah. Ingat, malaikat mendengar. Allah tahu apa yang kita lakukan. Jangan pernah menjadi orang munafik. Karena ingin tenar, ingin up diri kita. Padahal kami tahu.
kalian adalah orang-orang baik yang polos, yang tidak mengerti politik. Saya tidak sampai bisa mengenarasikan dengan kepuasan kalian, tapi ini adalah bagian dari politik tingkat dewa. Kalaupun ada ini beda, ini beda, ini beda, bisa saja mereka yang menciptakan perbedaan itu. Mereka print. Mereka katakan ini perbedaan-perbedaan, padahal ijazah itu ada satu yang akan kita perjuangkan, yang kata Pak Jokowi harus dipersidangkan demi kepastian hukum untuk menghentikan perkara ini. Supaya Kata tidak Pak Jokowi. terulang. Berarti Dia Ibu bukan tadi mau ini di-close iya, semuanya. Ibu tadi sebut politik tingkat dewa, itu ada kaitan dengan yang tadi Ibu bilang saya punya kartu truf gitu. Oh iya dong. Oh. Iya dong. Pak Egy kan bukan orang ini, orang bodoh, guru suhu. Jangan merasa kalian guru atau cupu. Bang Egy itu suhu. Iya. Trik-trik politik itu ada. Aktivis kalau pandai dengan politik dan tahu hukum, itulah Egy Sujana. Oke. Apalagi agamanya kuat. Oke. Kenapa tidak kita ikutin? Berarti bisa saya simpulkan bahwa Bang Egy semakin mantap untuk berdamai dan keluar dari ini karena dia melihat, wah ini kayaknya tidak baik untuk negara, untuk keluarganya, untuk dirinya, apalagi untuk bangsa. dan ada orang yang bisa memanfaatkan perjuangan mereka gitu Siap. untuk menjatuhkan seseorang. Iya. Seseorang itu bisa kita bilang Pak Jokowi? Saya nggak berani ngomong. Maksudnya seseorang yang mau dijatuhkan itu? Jangan. Oke. Kami udah lama, Ya. kami udah stres nih. Siap. Saya nggak mau pingin- korek-korek, tapi Ya. intinya saya terima kasih ke Bu Eli. Netizen kita, penonton kita selalu senang karena yang diceritakan itu ya itu yang menurut keyakinan Bu Eli tanpa dibumbu-bumbuin, tidak setelah berdamai kemarin setelah SP3 keluar itu tidak ada maksud untuk memanas-manasi Boleh saya tambah membumbu-bumbui. sedikit, Oke. mumpung ingat. Saya juga murni ya, sendiri. Makanya saya minta pihak kepolisian dengan tidak melanggar hukum. Kalau gugat saya, kalau maki-makilah saya. Ya. Terus saya juga diminta oleh pihak kepolisian keterangan, benar enggak ibu yang meminta polisi hadir? Ya, ada permohonan, ada. Terus kenapa saya nggak mau ada orang yang memanfaatkan Bang Egy? Karena memang banyak orang yang menginginkan pertemuan Bang Egy dengan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi memang juga legowo untuk menerima. Tapi jangan ada deal-deal politik dan deal-deal uang. Yeah. Jika ada ucapan terima kasih, kasih aja saya. Jangan Bu, nanti dibilang, wah ini pasti di Bu Eli nih. Enggak tanggung. Tanggung, biar aja fitnah itu berjalan seperti apa. Biar saya juga seperti mereka. Ya kan? Nah itu ada 2 langkah yang saya sedang lakukan. Pertama, saya akan giring BPATK, KPK untuk audit itu Egy Sujana dengan apakah ada aliran dana dari Pak Jokowi. Kalau ada, saya marah sama Bang Egy. Dua-duanya dilaporin. Ya, dan saya juga akan menemui Damai Hari Lubis. Juga kalau ada ke Bang Egy, kami berdua Damai Lubis tidak dapat, cuma pergi bertiga, harusnya bagi 3 dong. Nah, kami berdua. Tapi ini serius ya, Ibu mau melakukan itu karena untuk menjawabi pernyataan agar menghentikan Ahmad semua Kozinudin. ini. Ya. Membeli pejuang jadi pengkhianat. Ya. Kedua, adindaku Roy Suryo, tolong pilah-pilah kemarin menyatakan bahwa cacat formil, cacat hukum SP3, padahal Anda tidak tahu apa-apa. Saya sampaikan ketika itu dia bilang, oke Bu, saya tidak akan mengurus tentang hukum, cukuplah dengan ilmu Adinda yang luar biasa. Dapat Adinda pertanggungjawabkan dunia akhirat dengan sertifikasi tentang keahlian. Telematika. Ya, kemudian saya juga
minta tarik kata-kata Anda antara tuyul, dua tuyul, dan jin. Iprit. Iprit. Kalau saya sampaikan nanti mereka tuyul, kalian siapa? Bandit? Setan? Manusia laknat? Kan gak mungkin itu kita lontarkan untuk membalas mereka yang tidak bertanggung jawab omongan. Kalian barangkali saya lihat dari gestur dan psikis kalian sudah stres. Jangan sampai dead out. Atau kalang kabut. Atau kalang kabut. Jadi Atau semeraut. bisa semeraut jadi acak-adut. Acak-adut. Saya nggak ngerti lagi. Nanti saya berusaha seformil mungkin bersama dengan Cumi. Karena Cumi luar biasa bagi saya. Terima kasih, Bu. Ya, selalu memberi edukasi, menyampaikan paparan dengan tidak ada keributan. Karena sekali lagi semua kita pintar. Ya. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang pintar. Betul. Apalagi dalam berbahasa, berbicara. Seolah-olah dia mampu semua mengarrange perkara. Padahal dia zong. Jadi jangan merasa kita segalanya. Jangan merasa tanpa kita orang gak bisa. Jangan merasa bahwa kita pintar, mereka tidak ada apa-apanya. Apapun narasi yang saya sampaikan, dapat saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Mau sehebat apapun kalian merasa sempurna, kalian ungkap aib orang, kalian lebih punya aib. Kalian ungkap, kalian rendahkan kalian lebih rendah. Kalian hina orang, kalian lebih hina. Ingat ya, kalian semua punya aib. Dan saya tahu itu. Ingat, saya tahu. Bahaya ini. Ya, Ini warning, saya warning keras punya ya. cara untuk membuka semua. Saya nggak mau ngancurin orang. Kapan perlu saya bantu. Orang yang sudah tertangkap selingkuh dia saya damaikan untuk bersatu lagi. Iya. Apalagi kalian orang baik-baik ingin melakukan sebuah gebrakan atau protes. Tapi saya juga orang yang memprotes loh. Membersamai kita semua loh. Tapi jangan over. Jangan konyol ya. Jangan konyol. Ingat ini politik. Kemarin saya dibilang sama istrinya si adik saya Rustam. Kalau berani nangkap Rustam, ingat banyak preman yang akan ngamuk. Ya, aku pakai preman. Saya jawab, maaf jika bicara sebagai hukum. Maaf Habib, imam besarku, saya boleh dong mengilustrasikan di sini. Habib ini dunia kagum. Ya. Bisa mengumpulkan umat 17 juta. Jika Habib sudah bicara, gemanya langsung ke nurani, ke relung hati. Tapi ketika Habib terdampak hukum, padahal Habib tidak salah, mana mereka semua berak dalam celana. Jadi jangan sok hebat, sok pintar. Jika politik sudah dengan hukum, hukum politik tidak bisa dipisahkan. Jangan diharapkan due process of law untuk sebuah politik. Apalagi ijazah ini adalah politik tingkat dewa. Saya sampaikan, mari tabayun, introspeksi diri. Jika kalian mampu berjalan sendiri silahkan. Jangan sebut-sebut nama Egy Sujana. Jangan sakiti lagi kami. Jangan rendahkan dan hinakan. Nanti jika itu berbalik kepada diri kalian. Jungkir balik Apakah semuanya. kalian siap? Karena yang kami lakukan tetap dalam petunjuk Allah. Ya, kalau Allah melarang kami, pasti diberinya Jalan. ditutupnya jalan. Kalau Allah merestui kami, dimudahkan jalan. Jalan telah dimudahkan untuk silaturahmi dua anak bangsa. Saya bangga dong pada diri saya. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Pak Jokowi, berterima kasih kepada Bang Egy dan keluarganya. Dan mari kita duduk bersama untuk tabayun. Hentikan penghinaan, hentikan caci maki. Jika kalian mampu, gugatlah secara profesional. Silahkan. Saya nggak pernah larang. Dan ingat, saya akan membuktikan kata-kata saya dengan
lapor, lagunya lapor ketua ya. Lapor Pak, tor monitor ketua. Tor monitor ketua, por lapor ketua, dan saya akan laporkan ke Zainuddin. Ya, tadinya karena saya juga masih memberikan peringatan kepada Bang Adinda Kuroy Suryo, jangan dibilang tuyul jin iprit. Kalau memang berani bilang jin berarti kamu setannya. Kalau jin itu Islam. Nah, ada jin jahat, jin baik. Kalau setan udah semuanya nggak benar. Jadi kalau setan atau orang laknat atau orang apa. Kan nggak mungkin kita mengungkapkan kata-kata kotor menyakiti hati mereka. Mereka orang hebat kok. Profesi, mari kita lakukan profesional dengan profesi masing-masing. Pakai apa batas-batas dengan tupoksi. Maafkan, saya nggak sempurna karena saya nggak bisa untuk berbicara. Saya pandai mengedukasi hukum dengan teori, dengan berdasarkan teori dan melakukan prakteknya. Tidak hanya sekedar ngomong doang. Ya, mungkin itu. Maafkan karena mau masuk puasa, mana tahu saya ada silap dan kata. Siap. Terima kasih Bu Eli. Kita juga lagi ditunggu Bang Pitra. Saya sebenarnya pingin ngobrol banyak lagi dengan Bu Eli, tapi Bu Eli juga ada janjian sama, tadi lagi di sini banyak yang nelpon, nanti mereka bilang Vincent kok Sandra. Tapi terima kasih selalu memberi kita kesempatan untuk di sini berbagi. Ngomong asik loh. Ya. Soalnya 15 menit kalau ngomong podcast atau ngomong gimana gitu rasanya lama. Di sini tanpa sadar kadang-kadang 2 jam ini Bu. Masya Allah 2 jam lagi. Aduh, memang luar Belum biasa. Tadi intronya. Memang luar biasa nih cumi-cumi. Semoga cumi-cumi jaya. Siap. Cumi-cumi is the best. Menjadi media yang netral dalam mengedukasi masyarakat untuk kepentingan publik. Betul. Untuk mencari informasi publik yang benar. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga sukses. Amin. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih adik-adik semua. Iya, begitulah pemirsa. Semoga apa yang disampaikan Bu Eli itu menjadi membuat persoalan bukan malah memanas-manasin, tapi membuat persoalan yang banyak dipertanyakan di publik, entah itu tentang Bang Egy, pertemuan di Solo, tentang RJ, lalu banyak sekali hal yang disampaikan Bu Elida di sini, dan saya selalu mengapresiasi semua narasumber saya. Saya berikan waktu dan tempat yang luas bagi siapapun yang merasa tersenggol, tersinggung, tersentil dengan apa yang disampaikan oleh narasumber saya, boleh datang ke sini untuk menyampaikan klarifikasi, karena kita tidak mau menciptakan debat-debat yang hasilnya debat kusir. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya.